Sosok Jero Mangku Alit Baba saat ini memang jauh berbeda dengan dirinya ketika belum di Winten. Suka marah-marah dan ngamuk-ngamuk merupakan sifat yang melekat dalam diri Ketut Baba Brawi Siva. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Sekolah Dasar 7 Pemecutan Denpasar, Loh Gede Sri Ujiani di sela-sela pembagian raport siswa kelas 6. Loh Sri menuturkan jika Jero Baba merupakan murid pindahan sejak kelas 3. Di awal kepindahannya, sikap aneh sudah mulai ia tunjukkan dengan marah-marah karena tidak bisa mengontrol emosi dan sering melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Beberapa kali Jero Baba juga mengalami kerauhan dan sulit untuk dikendalikan. Mengetahui hal itu, Loh Sri sebagai kepala sekolah akhirnya memanggil orang tua Jero Baba dan menanyakan perihal keanehan siswanya. Dari jawaban orang tua, dikatakan bahwa Jero Baba harus ngiring, namun belum di Winten karena belum memiliki biaya. Pihaknya pun menyarankan agar Jero Baba segera di Winten. Akhirnya dari pihak desa setempat pun melakukan pawintenan kepada Jero Baba dan diberikan gelar Jero Mangku Alit. Setelah dilakukan pawintenan, banyak perubahan yang mulai ditunjukkan Jero Alit Baba. Ia tak pernah lagi kerauhan, bahkan ia sudah mulai bisa bergaul dengan teman-temannya di kelas. Loh Sri juga mengaku jika Jero Baba menjadi anak yang memiliki tutur bahasa yang halus dan lembut. Bahkan nilai pelajarannya pun sudah mulai membaik. Kalau Jero Alit Baba itu adalah anak pindahan dulu di kelas 3. Kelas 3 dia ke sini, awal-awalnya itu sering gini, kadang katanya ada lihat apa gitu di sini. Nah, terus di kelas juga sering ngamuk-ngamuk dulu. Pokoknya sedikit ada masalah, dia ngamuk. Masalah pulpen, ngamuk gitu. Nah, kita berkali-kali sudah ini sampai walinya nggak bisa nanganin, kewalahan sampai saya turun diganti pulpennya, nggak juga mau, dia pokoknya marah-marah terus marah-marah setiap hari, dia marah sama temennya, pokoknya bertengkar gitu aja awalnya. Kemudian saya panggil ibunya, gimana sebenarnya anaknya ini gitu. Nah, terus dibilanglah katanya ngiring. Nah, kalau memang benar begitu, tolong Bu, kalau misalnya itu kalau memang harusnya dia mau Winten, di Winten aja gitu. Siapa tahu nanti setelah itu bisa berubah. Karena saya pengalaman juga di ipar saya seperti itu, saya sampaikan seperti itu. Nah, udah gitu ibunya bilang masih ngumpulin dana karena belum punya dana. Nah, akhirnya bagaimana ceritanya? Kemudian ternyata di sini di desanya ini, di dalam sini, dalam Kayangan lah dia di Winten gitu. Katanya mungkin dari sana apa bisa nggak tahu juga. Di sana di Winten sampai 3 hari dia nginep di puranya. Nah, setelah di Winten itu sangat-sangat jauh berbeda. Nah, dia awalnya suka marah-marah, suka giniin teman gitu. Akhirnya dia sudah itu belajarnya lebih baik, terus kelakuannya itu loh, sikapnya itu juga berubah gitu, lebih halus, ngomongnya juga lebih halus gitu. Halus sekali dia ngomongnya sama guru-guru, sama semuanya, temennya juga, semua pokoknya berubah. Belajarnya juga dulunya nggak bisa apa-apa, pokoknya nilainya rendah, sangat-sangat rendah. Akhirnya setelah itu dia mulai udah mau rajin buat tugas, lebih bisalah mengontrol dirinya dan sebagainya. Itu gininya sangat jauh berubah dari sebelum mau Winten. Sementara itu, wali kelas Jero Alit Baba di kelas 6
Putu Ayu Eka Arseni mengungkapkan memiliki pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan bersama Jero Alit Baba. Saat duduk di kelas 4, Jero Alit pernah mencoba bunuh diri dengan cara meloncat dari lantai 2 gedung sekolah. Aksi itu pun digagalkan oleh Eka Arseni. Ketika ditanya mengapa melakukan hal tersebut, Jero Alit Baba mengaku bahwa saat itu tidak bisa menguasai dirinya. Eka Arseni menuturkan, jika Jero Alit mulai bisa bersosialisasi dengan teman-teman ketika sudah di Winton. Ia pun mendukung aktivitas Jero Baba sebagai penekun spiritual dengan memberi kebijakan ketika pembelajaran daring. Meski jarang mengikuti pembelajaran online, namun Jero Baba selalu mengumpulkan PR yang diberikan oleh wali kelasnya. Kan berhubung saya ini adalah guru kelas 6 dan situasinya pandemi, belajarnya dari rumah. Jadi di kelas kurang tahu pengalamannya kayak gimana ya situasinya. Tapi kalau mengikuti pembelajaran secara jarak jauh, karena kesibukannya ya, dia mengerjakan tugasnya itu sudah cukup bagi saya. Meskipun tidak mengikuti pembelajaran video meeting kayak gitu setiap harinya, karena kan pagi kami video meeting 30 menit, 15 menit gitu aja. Itu jarang dia lakukan. Hanya saja dia selalu menyelesaikan setiap tugasnya, dan kalau ada kegiatan apapun dia harus menunda tugasnya, dia pasti akan memberitahukan ke saya. Gitu aja. Dengan kesibukannya Jero berarti ada toleransi dari ibu sendiri? Tentu, karena kan semua siswa seperti itu menurut saya. Bukan hanya di akademik saja siswa itu, non akademis juga gitu. Misalkan dia ada siswa yang lomba yang lain juga, saya nggak terlalu menuntut di akademiknya, berarti dia ada kemampuan di sana, silakan berkembang di sana, kayak gitu sih sayanya. Jadi support juga? Iya, saya support karena itu kan budaya Bali kita gitu. Menurut versi saya seperti itu. Gitu. Tapi sebelum Jero Alit mau Winton ini, ibu kan udah di sini juga udah. Iya. Seperti apa sih suasananya sebelum dan sesudah? Sebelum mau Winton. Saya pernah sampai entahlah gimana Bu, dia lari, kelasnya di sini, masih ingat nggak? Kelasnya dia di sini, dia lari, saat mau lompat dia dari sana. Terus nggak ada yang berani mendekati. Saya pakai rok, lompat ke sana, robek roknya, nangkep dia. Gitu dari sana Bu. Dari atas gitu. Itu yang paling berkesan buat saya, karena sehari-harinya kan nggak pernah saya masuk ke kelasnya gitu. Saya kan guru kelas 2 waktu itu dan nggak bisa ke kelas lainnya karena kelas 2 istirahat pun saya jaga kayak gitu. Jadi pas waktu itu selesai saya makan, cuci tangan, dia lari ke sana, nggak ada yang berani kan mendekati saya, yang terpaksa lompat kayak gitu. Sempat ditanya nggak Bu kenapa dia melakukan itu? Karena ada apa? Dia itu bukan dia gitu, dia bilang. Saat itu sih dia nggak, katanya saya dia itu nggak sadar kayak gitu sih menurut dia, dan gimana ya lihatnya kayak gitu. Karena saya kan antara untuk hal seperti itu, kesadaran diri sendiri itu kesadaran di seseorang, orang lain itu saya nggak bisa nilai apakah dia memang benar kayak seperti itu atau tidak, kayak gitu sih. Di situ sih waktu itu saat saya mengambil dia kemarin sebelum Itu itu. kelas berapa? Kelas 4. Waktu dia kelas 4. Kelas 4 itu masih tidak terlalu terkendali dia. Kelas 5 sudah mulai dia kayak punya ritmenya kayak gitu. Menemukan dia gimana sih caranya untuk bersosialisasi sama teman kayak gitu sih. Saya dengar ya dari teman di kelas di ruang guru menceritakan tentang perubahannya gitu. Akhirnya ketemu sama saya di kelas 6. Menurut saya ya jauh berubah ketimbang dia waktu hampir mau melompat itu gitu. Biasanya dia sering sekali bertengkar kayak gitu kan waktu kelas 4 gitu, sampai ada temennya sampai pindah sekolah gara-gara dia gitu. Sementara itu, Jero Alit Baba di mata teman-temannya adalah sosok yang jahil dan suka bercanda.
Dengan statusnya sebagai jero mangku, ia tak pernah memilih-milih teman, bahkan ia suka mentraktir temannya. Meski sudah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang SMP, namun pertemanan mereka akan tetap terjalin. Sering Mesyang udah diajak sekolah ke sini sama dia. Jadi Mesyang ini teman kalau bareng ke sekolah belajar Iya. sama Baba pulang juga ya. Iya. Dekat rumahnya sama Baba? Enggak aja. Kayak Mesyang ngajakin sekolah ke sini gitu loh. Oh, apa yang Mesyang suka dari Baba? Ya cuma bercandanya aja. Oh, Ya. dia diajak bercanda ya. Iya. Jahil banget, kadang suka ngerjain bunga gitu diem-diem kayak ngejutin, kayak suka coret-coret buku gitu. Tapi Bunga tahu nggak kalau Baba itu seorang juru mangku? Ya tahu kok udah ada di berita gitu soalnya. Tapi dia nggak pernah pilih dia teman. Enggak pernah. Dia akrab sama semua kok. Nggak ada yang berubah ya. Enggak ada. Dadah. Ingat subscribe.